yang diperanakkan menurut roh. Inilah problem kita hari ini. Ini nanti tolong dipotong ya. Alkitab sejak awal sudah memberitahukan pekerjaannya sebagai pemanah. Kelakuannya seperti kuda keledai liar. Alkitab yang ngomong, bukan saya yang ngomong. Kalau mau cek tanya, lupa ayatnya di mana, nanti saya kasih tahu. Dan itu kelakuannya. Di tempat di mana dia berdiri, dia menentang semua saudara-saudaranya. Jangan kaget Bapak Ibu. Memang sudah dari sononya kayak gitu. Ini internal kita. Saya harap kita mengerti. Jadi kalau kelakuan saudara kita seperti itu, kita paham. Dan ini akibat daripada apa yang Abraham, Sarah dulu lakukan. Nah kadang-kadang di dalam diri kita juga seperti itu. Karunia roh sudah diberikan kepada kita. Kita hidup menurut pimpinan roh, penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Tapi seringkali dari dalam daging kita muncul keinginan-keinginan yang sebetulnya orang bilang sebetulnya ini keinginan-keinginan palsu oleh fata morgana dunia. Daya tarik yang membuat banyak orang kemudian mencoba. Dan kamu tahu enggak? Ketika seseorang di bawah kasih karunia mencoba mengikuti keinginan dagingnya yang begitu lemah dan tunduk, akhirnya rohnya teraniaya. Kehilangan damai sejahtera, sukacita, perasaan bersalah, kemerungsung, tidak ada damai. Dan saya bilang, kalau saudara mengalami keadaan seperti itu, satu-satunya cara adalah kembali kepada kasih karunia. Dan engkau melihat karya Yesus dan berkata, aku adalah kebenaran di dalam Yesus Kristus. Terima kasih engkau sudah mengampuni dan menerima aku apa adanya ya Tuhan. Itu bukan aku, bukan jadi diriku, sebab aku tahu di dalam Yesus aku adalah kebenaran. Betul Bapak Ibu. Makanya sekarang di jemaat kan ada Kristen, ya, anak-anak Kristus, murid Kristus, tapi kedagingan. Ya, ada istilah seperti itu. Ya. Saudara, jangan sampai yang daging menganiaya roh. Ya. Tetapi apa kata Nats Kitab Suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Dan ahli waris itu adalah saudara. Anak perempuan merdeka. Yang ngomong firman Tuhan. Saya cuma ngomong amin. Saya cuma ngomong terima kasih. Ini adalah hak yang luar biasa yang Tuhan karuniakan kepada kita. Betul ya saudara? Tolong diturunkan nat selanjutnya. Karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum hukum Taurat. Ya ini bagian yang terakhir dari bagian yang kedua ini, merdeka dari hukum Taurat. Saya menjelaskan sebelum ke sini, Bapak Ibu. Karena Kristus sudah menyelesaikan hukum Taurat, menggenapi hukum Taurat, maka saudara dan saya hidup merdeka dari setiap hukum Taurat. Nah ini ada yang salah paham. Salah pahamnya gini, loh Pak kalau gitu saya sudah tidak perlu melakukan hukum Taurat. Maksudnya 10 perintah Allah nggak perlu.
Nggak perlu maksudnya. Jadi kalau saya melanggar kan ya nggak apa-apa. Oh bukan begitu Bapak Ibu, bukan begitu. Tidak di bawah hukum Taurat itu artinya tuntutan ini sudah ditiadakan bagi kita karena sudah digenapi oleh Kristus. Nah sekarang Kristus yang menggenapi itu ada di dalam kamu. Jadi kalau kamu melakukan hukum Taurat itu bukan karena tuntutan lagi. Tapi karena Kristus yang sudah melakukannya itu ada di dalam kamu. Sehingga kamu bisa menjalaninya. Bahkan lebih lagi. Yesus dibandingkan hukum Taurat ngomong gini. Firman Tuhan ngomong. 10 perintah Allah ngomong. Ya, kasihlah manusia, sesamamu. Tetapi bencilah musuhmu, gitu kan? Nah, tapi ada satu kalimat, ya, jangan membunuh, ya. Tapi Firman Tuhan bilang, Yesus bilang, ya, itu khotbah di bukit. Kalau siapa yang membenci saudaranya, dia sudah membunuh. Coba bayangkan, orang kan protes, oh ini bukan lagi hukum Taurat ini. Ya kan, hukum Kristus lebih tinggi dari hukum Taurat. Nah sebetulnya banyak orang salah paham. Seolah-olah hukum Taurat diturunkan standarnya. Seolah-olah hukum Taurat itu dinaikkan standarnya oleh Yesus. Tetapi yang sesungguhnya adalah karena hukum Taurat sudah diturunkan standarnya. Ya, contoh yang gampang tuh begini. Pak, Bu, hukum Taurat konsep berzina itu setelah melakukan atau sebelum melakukan? Setelah. Barang siapa melihat wanita, tergerak syahwatnya, tapi belum melakukan zina, dia tidak diperhitungkan sebagai zina. Betul kan? Tetapi Yesus berkata, siapa yang menginginkannya, baru menginginkan, belum berzina. Ya, tapi Yesus berkata, sudah berzina. Apakah hukum Kristus lebih tinggi dari hukum Taurat? Tidak. Tapi hukum Tauratlah yang sudah diturunkan standarnya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, jika kita menolak kasih karunia, ya, jika kita tidak menolak kasih karunia, ya, maka kita menolak adanya kebenaran oleh hukum Taurat. Dan kalau kita mengakui adanya kebenaran di bawah hukum Taurat, maka ini kata firman Tuhan, sia-sialah kematian Kristus. Jadi gampangnya adalah karena Yesus sudah mati, maka kasih karunia diberikan. Dan karena kasih karunia diberikan, maka sekarang kita tahu tidak ada lagi kebenaran di bawah hukum Taurat karena tuntutan. Oke, ini satu ayat lagi yang bagus. Ya, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Jatuh dari anugerah. Fall from grace. Ya, saudara, puji Tuhan. Hari ini kita sudah tidak lagi di bawah hukum Taurat. Kamu sudah dimerdekakan dari hukum Taurat. Amin. Beri tepuk tangan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, ini kabar baik sepenuhnya. Ya, yang kalau gereja-gereja lain, pendeta-pendeta lain belum tahu, ya, doakan. Ya, supaya mereka mengenal kasih karunia. Dan semua jemaat mengenal kasih karunia. Oke, ini yang terakhir, yang ketiga. Merdeka dari ketidaktahuan. Saudara, kita sudah merdeka dari dosa, puji Tuhan. Kita sudah merdeka dari hukum Taurat, puji Tuhan. Tapi kalau yang satu ini tidak kita selesaikan, kelihatannya tidak lengkap. Ya, banyak di antara jemaat sudah hidup di dalam kasih karunia, ya, sudah bebas dari hukum Taurat, tapi hidupnya masih susah. Ya. Karena apa? Karena tidak tahu. Ya. Ini kelihatannya mencantumkannya, saya mencatatnya salah ya.
Saya cek dulu ya Bapak Ibu ya. Soalnya baru tadi pagi saya mencatatnya. Betul, saya yang salah. Harusnya Yohanes 8 ayat yang ke-32. Makanya kalimatnya salah. Ya, saya salah mencatat, bukan Ayu yang salah ya, saya yang salah. Yohanes 8 ayat yang ke-31, 32. Ini ditutup aja ya Bapak Ibu ya. Saya membaca. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, oke? Kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Oke? Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya. Kebenaran itu, yaitu firman, akan memerdekakan kamu. Oke. Lalu ayat yang ke-36. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Anak sebagai firman. Ya. Kalau kamu mengetahui firman, kamu mengetahui kebenaran, maka kamu benar-benar merdeka. Ya, kemarin Pak Andreas kirim video ya. Ada anak umur 15 tahun sudah nonton ya. Sempat lihat ya. Biasanya yang stroke itu yang umurnya 40 ke atas, 50 tahun ke atas, betul ya. Sekarang stroke itu turun dan saya barusan tahu nih ada anak umur 15 tahun, ya 15 tahun kena stroke. Bagian kiri tidak bisa digerakkan, kasihan sekali. Dan penjelasan di video itu adalah, tolong orang tua awasi anak-anakmu. Apa penyebabnya? Ini yang sangat menyedihkan. Setiap hari minum minuman saset ya. Dan kalau setiap hari minum minuman saset itu bisa sampai 5 gelas, 6 gelas ya, mungkin karena enak dan juga murah ya. Ada rasa buah, ada rasa apa, ada yang semriwi, wah enak itu ya. Anak-anak suka jajan di warung, suka dijajan di sekolahan, ya murah mungkin berapa ribu saja sudah bisa beli, saudara-saudara. Dan kemudian setiap waktu, setiap hari, itu terjadi penyumbatan di dalam pembuluh darah dan pembuluh darah di otak bisa mengakibatkan gangguan itu dan stroke. Saudara-saudara, kalau kita yang tahu pasti tidak akan melakukannya kan, seperti itu. Tapi karena dia tidak tahu, ya susah. Bagaimana akibatnya tiba-tiba saja seperti itu. Ya, minuman dalam kemasan, pengawet, pewarna, perasa, ya semua yang tidak original karena itu semua dibuat dan bahkan pakai bahan-bahan kimia itu membahayakan tubuh kita. Memang yang nggak tahu, ya kita minum aja. Tapi akibat ketidaktahuan itu berakibat rusak hidupnya. Ya, saudara-saudara, saya mengatakan kepada saudara demikian juga kalau kita tidak mengerti firman. Kita nggak mengerti kebenaran. Berapa banyak orang hidup di dalam kasih karunia sudah bebas dari hukum Taurat, tetapi perjalanan hidupnya selalu khawatir, selalu galau, selalu tidak merasa tenang oleh karena banyak hal yang dia pikirkan dan itu menekan ke dalam kehidupannya. Saudara-saudara, saya berkata, kalau engkau membaca firman, kalau engkau mendengar firman, engkau akan mengetahui kebenaran. Kebenaran Kristus dan kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Siapa di antara saudara yang pagi hari ini ada di sini tidak suka baca firman Tuhan? Puji Tuhan tidak ada. Ya, siapa yang tidak suka dengar khotbah? Puji Tuhan tidak ada. Semuanya senang dan itu sebabnya firman Tuhan berkata memerdekakan engkau. Amin. Waktu saya masih anak muda, SMA, saya diceritain seorang pendeta. Ya. Ada seorang jemaatnya mengirimkan tiket kapal, itu tahun 80-an. Ya. Tiket kapal kepada maknya yang di Ambon, supaya datang ke Jakarta menengok anaknya, karena anaknya sudah sukses di Jakarta. Dan kamu tahu, tiketnya dikirim, maknya senang sekali,
Dan kemudian dia pergi ke Jakarta dengan naik kapal. Ya, saudara-saudara, sampai di Jakarta dijemput sama anaknya. Maknya lemes banget. Lalu ditanya, Mak, apakah Mak sehat? Ya gini ini, aku kehabisan bekal. Aku sudah nggak makan hampir 2 hari ini. Loh, gimana ceritanya? Ya, saya naik kapal, kemudian saya makan yang saya bawa. Tapi sudah habis, saya nggak bisa makan lagi. Nggak punya uang untuk beli di restoran. Semua orang makan, gitu kan. Anaknya berkata, Mak, itu tiket tak beli ini sudah termasuk makan pagi, siang, malam. Emaknya bilang, kenapa kamu enggak kasih tahu? Loh, tak pikir emak sudah tahu. Enggak dikasih tahu, enggak ada yang tahu. Dan fatal. Kurang gizi Bapak Ibu, lemes. Nah, orang yang enggak suka baca firman Tuhan tuh kayak gitu. Banyak hal yang seharusnya dia tahu, tapi karena dia enggak tahu, akhirnya menjalani kehidupan yang seperti itu. Hari ini aku berkata kepadamu, jangan khawatir tentang apapun juga. Burung di udara, Bapa pelihara. Terlebih kamu semua. Ada bilang amin? Masih khawatir? Firman yang saya baru katakan ini memerdekakan. Pak, tapi saya masih khawatir. Dengar lagi 2 kali. Masih khawatir lagi, dengar 3 kali. Masih khawatir 10 kali. Sampai firman itu merema Bapak Ibu. Dan khawatirmu hilang karena kebenaran yang engkau ketahui. Ya. Saudara-saudara, banyak orang tidak bisa menikmati hidup dengan damai sejahtera. Sampai dia dengar firman. Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Dan apa yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang dunia berikan kepadamu. Yes. Masih belum damai Pak. Dengar lagi. 2 kali, 3 kali, 10 kali. Masih belum damai. Suruh Pak Vincent datang ke rumah mendoakan dan bilang, damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai kamu. Tumpangi tangan, kalau perlu digoyang-goyang. Iya. Saudara-saudara, beritahu kepada jiwa kita sendiri. Hei jiwaku, mengapa kamu tertekan? Bangkitlah hai jiwaku. Bukankah Daud juga ngomong seperti itu? Pernah kamu khotbah kepada dirimu sendiri? Daud melakukannya. Beritahu. Yakub, kenapa kamu begini? Bangkitlah kamu. Merdeka. Merdeka dari dosa, merdeka dari hukum Taurat, merdeka dari ketidaktahuan. Dan semuanya membuat hidup itu lebih hebat, lebih indah, lebih dahsyat. Amin Bapak Ibu. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Sebuah lagu Amazing Grace. Lagu yang dibuat tahun 1772. Waktu itu engkongmu juga belum ada. Seorang yang ditinggal mati oleh ibunya di umur 7 tahun. 11 tahun dia sudah ikut kapal dan kemudian ikut perbudakan. Di penjara di Afrika. Dan kemudian dia menemukan Tuhan. Seorang yang namanya John Newton. Dan tahun 1772, abad 18. Berarti sekitar 250 tahun yang lalu lagu ini dibuat. Dan saya ingat waktu saya lahir kembali, waktu itu persekutuan doa, lagu ini dinyanyikan. Dan saya menangis. Saya berdoa, lagu yang sangat inspiratif ini didengarkan, dinyanyikan
berpuluh, beratus juta manusia di dunia dari abad ke abad. Bisa kita nyanyikan hari ini. Karena hari ini engkau bukan lagi hamba, tapi engkau adalah anak yang dikasihinya. Engkau adalah orang-orang merdeka di dalam Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Amazing Grace. Bahasa Indonesianya saja bisa ditampilkan. Haleluya. Sangat besar anugerah-Mu yang beri aku selamat. Ku telah hilang, Tuhan dapat ku tak sekarang lihat. Amazing Grace. Sangat besar anugerah-Mu yang beri aku selamat. Ku telah hilang, Tuhan dapat ku tak sekarang lihat. Semua tunduk kepala, semua datang kepada Tuhan dan berdoa. Amazing grace, how sweet the sound, and with a wretch like me, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but